Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya sore hari ini kita diutus dan diperkenankan Tuhan untuk kita boleh kembali berbakti bersama-sama di tempat ini, baik melalui onsite maupun yang ada di Zoom. Saudaraku, sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita saat teduh sebentar, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hati. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mau datang kepadamu di sore hari. Dengan segala kerendahan hati kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Mu, mau memuji Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, periksa hati kami, kuduskan hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat melawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang Kau berikan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kami mau masuk. Masuk hadir. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, rasakan keagungan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu tanpa keagungan Yesus. Ku sembah
Kami mau terus memuji. Kami percaya Engkau terus hadir dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang luar biasa. Amin. Menjadi murid Tuhan, menjadi umat tebusannya. Haleluya. Mari kita pujikan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Jesus. Amin.
Jadi karena ada nama Yesus yang dipuji dan mulia. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Bangkit suruhkan namanya. Menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di sore hari. Tuhan, aku mau menyenangkan. Haleluya. Aku mau menyenangkan. Haleluya. Tuhan bertumbuh hati. Jadi berjalan untuk mengaku jangan lepas budi. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Menyenangkanku, hanya itu kerinduanku menyenangkanku, senangkan hati, hanya
Ku mau menyerahkanku. Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana. Jual tuh ya. Jadi bencana untuk korbanku. Jemaah yang makmur aku serahkan Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Mami ada uang pelak nggak? Ada uang pelak nggak? Abis kecil mau nih. Kecil aku abis. Hanya itu menyenangkanmu, hanya itu kerinduan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan kami panjatkan hadirat-Mu yang suci kudus. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, Allah yang penuh kasih dan tak pernah membalaskan kesalahan kami setimpal dengan dosa dan perlawanan kami. Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi untuk belajar akan firman. Tuhan Yesus, kami tahu kami sebenarnya adalah anak-anak yang tidak layak di hadapan. Oleh karena itu kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Tuhan tolong layakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan, dapat menyampaikan firman. Tuhan juga kuasai dengan kuasa Roh Kudus anak-anak-Mu jemaat yang akan mendengarkan firman, agar kami semua boleh menyadari apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami ucapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Belum tadi kita ya pas mau persiapan ada aja halangan, tapi puji Tuhan tepat pada waktunya semuanya siap. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-58 ayat 6 dan ke-7. Kitab Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Dan dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-11. Ulangan 15 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama sebelumnya Yesaya 58 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kubu, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita buka bersama-sama Ulangan 15 ayat yang 11. Ulangan 15 ayat yang 11 yang berbunyi, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Kali ini kita tidak akan berbicara tentang hal berpuasa, tapi kita akan membicarakan tentang gereja yang adalah kita sendiri, orang miskin dan pelayanan pastoral yang pada saat ini. Bukan suatu hal yang mudah bagi kita untuk membicarakan hal ini. Karena untuk saat ini, siapa yang mau dibilang miskin? Tidak ada orang yang mau tidak semua orang setuju dengan istilah orang miskin untuk saat ini. Begitu juga dengan istilah pelayanan pastoral yang belum dimengerti secara baik oleh gereja atau di jemaat pada umumnya. Walaupun demikian, kita akan membahas tentang gereja, orang miskin dan pelayanan pastoral. Karena itu adalah, menurut saya, itu adalah hal yang sangat penting bagi gereja-gereja. Sebab melalui pembahasan ini kita akan merefleksi kembali tentang pelayanan pastoral, apa yang sudah dan apa yang seharusnya dapat kita lakukan di jemaat atau orang-orang di sekitar kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar firman Tuhan bukanlah hanya sekedar pengajaran tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab atau tentang sejarah perjalanan umat Allah. Belajar firman Tuhan harus bersentuhan dengan berbagai pergumulan dan persoalan nyata manusia. Kontekstual ya. Melalui belajar firman Tuhan, gereja melihat, merespon, dan menyoroti bagaimana Allah berprakarsa, berencana, bekerja, dan berperan dalam penanganan masalah-masalah kemanusiaan. Yang salah satunya adalah masalah kemiskinan. Allah sendiri melalui umatnya berusaha menolong orang-orang miskin. Seperti yang kita baca tadi dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yang dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sangat jelas sekali apa yang Allah inginkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masalahnya sekarang, banyak gereja yang mengabaikan atau tidak serius dalam menjalankan tugas untuk menolong orang-orang miskin. Atau kita pakai bahasa orang-orang yang berkekurangan ya. Kalau sebenarnya dalam hal ini miskin dalam yang dimaksudkan oleh Tuhan ini bukan cuma sekedar materi. Dia miskin akan firman Tuhan dan lain sebagainya yang kompleks sebenarnya. Ini miskin dalam arti yang kompleks. Padahal gereja perlu memberdayakan mereka, orang-orang yang berkekurangan ini, sehingga mereka mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar firman Tuhan. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sendiri banyak sekali berbicara tentang perintah Allah untuk memperhatikan dan mengasihi kaum miskin. Yesus katakan
Di dalam Matius ini, Matius 25 ayatnya yang ke-45. Di situ Yesus katakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kita lakukan untuk mengasihi salah seorang dari yang paling hina ini, yaitu mereka yang lapar, haus, telanjang, sakit, yang hidup sebagai orang asing dan tahanan, kita tidak melakukannya juga untuk Tuhan. Jelas sekali di sini kan. Ternyata kalau kita melakukannya itu yang menolong orang yang lapar, yang haus, telanjang, sakit, orang asing, berarti itu kita melakukannya sebenarnya untuk Tuhan. Coba kita baca sekali lagi dan kita hilangkan kata tidak ya. Di situ ada 2 kali kata tidak kan. Coba kita baca ya. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kita hilangkan, yang kita lakukan untuk mengasihi salah seorang dari yang paling hina ini, mereka yang lapar, haus, telanjang, sakit, yang hidup sebagai orang asing dan orang tahanan, kita lewati tidaknya, kita melakukannya juga untuk Tuhan. Jelas ya? Itu adalah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita, dan yang ternyata itu kita lakukan untuk Tuhan. Sebenarnya perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri pun tidak lepas dari pengertian mengasihi orang-orang miskin atau berkekurangan. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama tentang perintah Tuhan untuk mengasihi kaum miskin ini antara lain di dalam Keluaran yang pasalnya 23 ayat 6. Janganlah kau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Saya ingat ya, saya itu selalu berpasar ke pasar jodoh. Kalau di Batam itu ada pasar jodoh, itu pasar grosir. Jadi di antara yang menjual di situ, kebanyakan mereka yang pemilik kebun sendiri. Jadi ada beberapa orang itu, biasanya mereka ada di pojok-pojok. Mereka jualannya itu cuma sedikit ya. Ada yang cuma jual daun pandan sama daun ubi. Sedikit sekali, sementara itu kan harganya murah sekali. Nah, saya kalau ke pasar itu paling lama kalau pasar jodoh. Karena saya akan keliling gitu, tengok sana, tengok sini gitu. Selain ngecek harga, saya juga akan mencari orang-orang yang seperti itu. Walaupun terkadang saya nggak perlu dengan daun pandan, gitu kan, karena di rumah ada di samping halaman itu ada daun pandan. Tapi saya tengok, Tuhan, ini omang atau kadang opa atau kadang anak remaja yang jualan, kasihan sekali. Udah aku beli aja, berapa sih itu? Saya berharap kita semua melakukan itu. Jangan, udah murah kayak itu kita masih nawar lagi. Udah, hasilnya berapa ini? 1.500 satu ikat daun pandan. 1.000 aja ya, kebangetan enggak? Coba kita kalau makan di restoran, berapa ratus ribu itu harus kita buang. Ini cuma 1.500 loh. Kita masih suka nawar lagi. Itu kali yang dimaksud dengan Keluaran 23 ayat 6. Oke. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, yang akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Itu dalam Mazmur 72 ayat 13. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amin. Banyak sekali perintah Tuhan yang mengingatkan kita untuk mengasihi orang miskin. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana gereja menyikapi hal ini, masalah ini? Allah melalui firman-Nya dengan jelas dan tegas meminta perhatian kita untuk memperhatikan, menolong, memberi sedekah atau bantuan, atau memberdayakan orang miskin, orang yang kekurangan. Dalam arti turut menangani penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga mereka mampu mandiri dan berdaya. Inilah yang salah satu bentuk pelayanan pastoral sosial. Dan kita harus ingat, pelayanan ini tidak muncul karena keinginan hati kita semata, tetapi karena panggilan hidup kita
sebagai umat yang beriman kepada Tuhan. Ada jenis pelayanan pastoral, ada beberapa jenis ya, yaitu konseling, beri bantuan, lewat pemberitaan firman, ada juga yang memberikan firman sekali bantuan pelayanan, banyak yang dilakukan. Tetapi ternyata beragam jenis pelayanan pastoral itu ternyata belum mampu meningkatkan peran serta gereja untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan. Perhatian dan peran yang masih minim itu juga karena ketidakmampuan gereja dan umat Kristen pada umumnya untuk mengerti makna pelayanan pastoral. Gereja masih memandang bahwa pelayanan pastoral itu sebagai pelayanan penggembalaan kepada jemaat. Jadi kalau jemaat ada masalah, pendetanya pastoral, ini kenapa? Jadi masalah diselesaikan, mari kita berdoa. Kita doain supaya semua jadi aman-aman saja gitu kan. Gereja lebih banyak melakukan bentuk pelayanan firman dan kurang sekali dalam bentuk perbuatan diakonia. Memang sih ya kita lihat yang banyak juga sebenarnya kurang, tapi bukan berarti tidak ada gereja yang melakukan diakonia ya. Setahu saya ada banyak gereja juga yang melakukan diakonia, tapi cuma sampai di situ. Kasih sembako ke jemaat, selesai. Apakah itu sudah menjawab masalah jemaat atau masalah jemaat yang dikategorikan dengan orang miskin? Khususnya dalam pelayanan-pelayanan di kota-kota. Itu banyak sekali penderitaan, merajalela di segala bidang. Dalam hal ini, tentu gereja tidak hanya berfungsi sebagai rumah rohani. Mereka harus lebih berbuat dari sekedar itu. Mereka harus benar-benar berfungsi sebagai persekutuan pelayanan bagi mereka yang lapar, mereka yang dahaga, mereka yang telanjang, mereka yang... Karena itu sudah saatnya gereja dan umatnya tidak lagi terus memandang ke atas, memimpikan kehidupan kekal bersama Bapa di surga, sampai kita melupakan menengok secara vertikal sesama kita, keberadaan sesama kita. Kita lebih fokus menjadikan diri kita sempurna, suci, kudus, supaya kita berharga di mata Tuhan, supaya kita masuk ke surga nanti setelah dipanggil Tuhan. Kita lupa kepada sesama kita yang hidupnya menderita, tersisih, dan miskin. Bagaimana kasih dan pemeliharaan Allah terwujud melalui orang-orang percaya yang melayani dan memberdayakan orang-orang miskin? Dan mengapa kemiskinan secara pastoral perlu mendapat perhatian gereja? Karena dampak buruk dari kemiskinan itu sangat luas dan sangat kompleks. Masalah seperti alkoholisme, pelacuran, kriminalitas, konflik rumah tangga, itu semuanya adalah akibat dari kemiskinan. Nah, ini ada beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Dia menelpon saya, Bu Isya berdoa. Apa yang kita lakukan untuk membantu Batam untuk pelayanan yang berdampak? Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, biar Tuhan kasih hikmat. Itu ada sekitar 2 minggu saya minta sama Tuhan. Ada banyak yang sudah terlintas dalam pemikiran saya, tapi saya pengen sesuatu yang urgent banget. Itu yang menjadi itu yang harus kita angkat gitu.
pendidikan saya pikir itu bukan sesuatu yang urgent, itu memang sangat penting. Tapi ada banyak juga pelayan-pelayan yang memberi diri dalam melayani dalam bidang pendidikan. Sudah banyak yang saya sampaikan, saya bilang sama Pak Pendeta, saya bilang, Pak, kok kayaknya saya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu menyentuh di hati saya kalau ini ya. Saya berdoa, kemudian saya ingat sekali ada satu apa ya, teman kita satu organisasi, dan pada waktu itu dia kesulitan sebagai seorang pelaut ya, dia kesulitan untuk updating ijazahnya. Jadi pelaut ini dia surat-suratnya atau sertifikat ijazahnya itu ada masa, mungkin ada berapa tahun, dan setelah itu dia harus updating. Nah, posisi dia sebagai ABK gitu. Jadi dia mempunyai istri dan anak yang sama-sama di Batam ini, dan kita tahu bersama kehidupan di Batam itu sangat mahal. Dengan gajinya sebagai EBI, dia harus berbagi untuk kehidupan rumah tangganya, biaya rumah tangganya, biaya anaknya, dan lain-lain. Sehingga untuk mengupdate ijazah nggak kesimpan uangnya. Pada saat dia harus updating ijazahnya, tidak ada uang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara kasih Tuhan? Pada waktu itu kami sempat melayani orang tersebut dengan Blue James. Karena berada dalam kemiskinan, saya bilang ini kemiskinan ya, mereka tidak tahu mau makan apa lagi. Waktu itu kami beberapa kali membawa sembako dengan Pak James. Tapi kita berpikir, apa cuma hanya lewat sembako akan menyelesaikan masalah dia? Sementara rumah tangganya kecerai. Istrinya waktu itu yang biasanya jagain anak, akhirnya istrinya yang kerja. Karena pengen cepat menghasilkan, dia kerja malam. Bukan wanita malam ya, tapi kerja malam. Dia di restoran atau apa itu ya, pokoknya kerja malam. Nah dari situ, karena mereka masih rumah tangga muda, sudah stres dengan si bapak, sudah stres dengan dia tidak mempunyai uang untuk update ijazahnya, mungkin dia udah kesana kemari dengan temannya dan tidak ada yang mau menolong dia. Sementara istrinya bekerja, dia capek di rumah, harus datang urus anak lagi. Jadi sering kali terjadi bentrokan. Pada akhirnya pisah rumah waktu itu. Mereka pisah rumah. Dan disitulah kami dapat. Pada waktu itu, waktu kita ada satu kali saya minta tolong sama dia, ayo, kita tidak tahu masalah dia. Waktu dia cerita, kami tergerak untuk menolong dia. Jadi si bapak suami saya ngomong, Ma, kita urusin aja ijazah-ijazahnya dia. Oke, silakan Pak, gitu. Nah, udah urusin ijazah, sudah urus ijazahnya. Tapi itulah ya, ini yang akan kita bahas sebentar. Kita hanya memberi dia tempat tanpa ada pendampingan. Kita memberikan dia, jadi dia urus ijazahnya. Dan sebagai pelayan, Guru James dan Sister Jenny, kami semua selalu menasihati dia, membimbing dia, ambil istrimu, pergi balik lagi ke rumahmu. Kalau kalian seperti ini tidak akan berkat yang akan datang. Suami istri itu harus hidup rukun baru berkat curang. Puji Tuhan, mereka bisa balikan lagi. Puji Tuhan. Padahal waktu itu si bapak itu terlibat alkohol, bahkan dia dengan tanpa dosa dia cerita dia sudah punya perempuan. Waduh, ngeri sebenarnya kami mendengarnya. Tapi dia dengan entengnya ngomong gini, saya dengan ini perempuan.
Aduh Tuhan, sekarang bagaimana gereja menyikapi hal ini? Apakah kita cuma sekedar kasih firman, kasih sembako sudah? Tidak bisa. Kita harus memberikan pelayanan yang berdampak bagi orang-orang seperti ini. Nah, kembali ke yayasan, ke hamba Tuhan yang dari Jakarta itu. Dari situlah berawal. Aku bilang, Pak, ada banyak orang-orang di Batam yang seperti ini. Mereka akhirnya ada yang sudah cerai, resmi, karena masalah seperti ini. Atau ada yang mereka pinjam ke rentenir dengan bunga yang tinggi. Sementara mereka akhirnya ijazah itu udah mereka dapat dengan meminjam dari rentenir. Nah, sementara mereka belum segera mendapatkan pekerjaan. Belum lagi biaya hidup yang mereka butuhkan. Saya terpanggil untuk melayani orang-orang yang seperti ini. Ibu Isya, bagaimana caranya? Kita kasih pinjam mereka uang. Kasih mereka pinjaman uang untuk urus ijazahnya, perpanjang ijazahnya, sertifikatnya dengan bunga yang rendah. Kalau istrinya mau usaha dari rumah, kita pinjamin modal. Karena di sini ada beberapa orang yang saya temui, sebenarnya dia cuma pinjam sedikit, tapi ke rentenir yang bunganya sampai 30%. Nah, dia jualan, tapi akhirnya untuk dia di jualan itu bukan dia pakai untuk kebutuhan dia sendiri ya, bukan untuk kebutuhan dia sendiri, tapi dia pakai untuk menutupi hutang dia. Dapatnya cuma capek aja. Kita masuk ke orang-orang yang seperti ini. Bagaimana caranya Bu Isya? Ya, kita kasih pinjaman. Terus istri-istri mereka, kita bikin usaha cateringan per kelompok. Kita siapin alat-alat cateringannya. Kita pasarkan itu ke koran, ke teman-teman. Terus ada juga satu, kita buka itu peminjaman dekorasi untuk rumah duka. Aku bilang itu. Puji Tuhan, semua berjalan lancar ya. Saya udah dapat kerjasama dengan rumah duka di Batu Aji. Dan kami sementara ini menunggu sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan ini ya. Jadi itulah saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan pertanyaan di atas, yang bagaimana gereja harus menyikapinya. Kita gereja sekarang bukan hanya berbicara mengenai firman. Ada juga satu contoh ini. Satu kali kita ngobrol dengan pelayan Tuhan ya. Terus dia ngomong gini, pelayanan itu bukan cuma pasal Tuhan. Kalau kita ketemu dengan jemaat kita yang kelaparan, tidak ada beras sama sekali, anaknya sudah teriak-teriak, apa kita mau panggil doa aja? Apa kita coba Bapak di dalam paling? Mana si adik yang berteriak-teriak dan di sini? Om doain biar kamu punya. Bisa kan itu dulu? Bisa. Kita kasih beras dulu mereka. Setelah mereka makan, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan buka jalan supaya apa yang Bapak Ibu inginkan, umpamanya pekerjaan atau usaha, kita minta itu sama Tuhan. Tapi kita harus kasih makan dulu. Coba kita bilang, ayo kita berdoa dulu. Ibu dan anaknya udah teriak-teriak di lapangan. Pelayanan pastoral gereja harus lebih luas dalam pelaksanaan. Pelayanan pastoral gereja yang saat ini hanya dipakai untuk memelihara persekutuan jemaat, untuk penginjilan. Sekarang sudah saatnya pelayanan pastoral Tuhan dengan orang miskin yang diarahkan untuk menjadi
warga gereja yang lebih baik lagi dan membebaskan mereka dari kemiskinan. Sesuatu yang tentu bertentangan dengan tujuan pelayanan pastoral terhadap orang miskin yang pada dasarnya menghapuskan dampak buruk kemiskinan, dan kemiskinan itu sendiri sebagai fakta yang merusak hidup manusia. Kita sudah bicarakan tadi dan saya minta ya kita semua tolong doa biar yayasan ini segera ada karena belum apa-apa udah banyak itu orang-orang yang saya temui. Dan kami juga bukan cuma bergerak di itu ya, bukan cuma bergerak di pulau-pulau, karena di Batam ini ada banyak orang-orang tua yang sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarganya di kampung. Di Batam ini mungkin ada sekitar 70% itu adalah pendatang. Karena letak Batam itu yang strategis dengan berbatasan dengan luar negeri dan kota industri, ada banyak sekali orang yang datang ke sini. Dan karena ada banyak di antara mereka yang masa mudanya, waktu dia kerja di sini, istrinya di kampung sama anak-anaknya, akhirnya dia tergoda dengan perempuan atau kehidupan di Batam, sehingga dia lupa keluarganya di kampung. Akhirnya di masa tuanya dia hidup sendiri. Nah, ini juga ada salah satu program kami dengan kami namakan itu kesempatan kedua. Karena ingat ya, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia akan meninggalkan ke-99 dombanya untuk mencari anak domba satu yang tersesat. Jadi mereka yang sudah tua ini, yang sudah terhilang dari keluarganya, itu kita umpamakan sebagai domba-domba yang tersesat. Kita yang dipercayakan untuk melayani, diberikan kemampuan, kenapa tidak kita melakukan, mencari domba-domba yang tersesat. Saya ingat 2 minggu lalu itu ya, 2 minggu lalu ada seorang bapak ditemukan, bapak sudah tua ya, dalam kondisi sudah meninggal di halte yang sepi. Dia sudah terbujur kaku, tangannya dia atur rapi-rapi. Waktu saya tengok itu di Facebook, kebetulan teman saya yang posting, dia bilang begini di Facebook, Aman, apa tulang, kamu sebenarnya bisa hidup layak, tapi ini pilihanmu, gitu. Ini sudah menjadi pilihanmu. Jadi saya pikir ya, kenapa kita tidak memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini, kesempatan kedua? Tuhan aja mau menebus dosa kita loh. Tuhan mencari domba yang tersesat, dia tinggalkan yang 99 mencari satu yang tersesat. Di Batam ini ada banyak sekali domba-domba yang tersesat. Sekarang siapa yang akan peduli kepada mereka selain kita yang sudah mengerti akan firman Tuhan? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah saya sanggup melaksanakannya sendirian? Tidak bisa. Saya tidak sanggup melakukannya. Oleh sebab itu, kami merangkul beberapa orang pelayan, anak-anak Tuhan, untuk membentuk yayasan ini. Supaya mereka yang terhilang, mereka yang sudah kehilangan harapan, mereka bisa kembali berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita datang pada betul-betul pelayanan pastoral. Dalam melayani orang miskin, gereja harus sadar bahwa diperlukan betul-betul pendekatan pelayanan yang lebih menyeluruh. Ini seperti yang dikatakan di atas, pelayanan pastoral gereja seringkali memperhatikan dan mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual. Kalaupun di sana sini ada perhatian pada hal-hal materi, perhatian tersebut bersifat sekunder. Padahal sebagaimana kita ketahui, persoalan orang miskin sendiri merupakan masalah yang kompleks. Orang-orang miskin tidak saja miskin dia secara spiritual,
tetapi terutama juga mereka miskin secara materi. Mereka tidak hanya memerlukan perhatian secara spiritual, tetapi juga memerlukan perhatian secara material. Dengan demikian, kalau pelayanan pastoral gereja seperti yang dikatakan di atas, saya perhatikan segi-segi spiritual, tentu saja pelayanan itu kurang bermanfaat bagi orang miskin. Nah, dalam pelayanan pastoral itu perlu dua ranah ya. Itu yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Kita memberikan bantuan kepada orang, tapi kita cuma lebih ke individunya. Ternyata ada satu hal lagi. Selain individu, ada ranah sosial politik. Dua hal ini diperlukan. Kalau dalam ranah sosial politik, pastoral atau pelayanan kita diarahkan untuk mentransformasi masyarakat atau individu untuk meningkatkan kesadaran kritis dan memampukan orang miskin itu untuk melawan berbagai dampak buruk dari kemiskinan. Jadi maksudnya begini, di samping kita pelayanan individunya secara material kita bantu, ini pelayanan dalam ranah pastoral sosial politik juga. Bukan cuma firman ya, tapi sosial politik. Dia yang akan merubah mindset mereka. Karena kita tahu bersama di Batam ini kejahatan minta ampun deh. Karena kemiskinan, banyak pabrik yang ditutup di sini. Sehingga banyak sekali perampokan. Karena udah lapar perut, merampok. Disuruh melakukan hal yang tidak baik, dia akan rela. Membunuh sekalipun dia akan rela, yang penting dia dapat uang. Yang penting dia bisa makan. Apalagi itu untuk anak dan istrinya. Nah, dalam ranah sosial politik, pelayanan pastoral kita diarahkan untuk mengubah mindset itu. Jadi biarpun miskin, kita tidak akan jatuh kepada dampak-dampaknya seperti itu. Mabuk-mabukan, stres kita. Saya stres karena saya nggak punya apa-apa di rumah. Gitu kan? Ada teman datang, ayo kita mau minum di sana. Ikut dia, pergi mabuk-mabukan. Oke, itu menyelesaikan masalahnya? Tidak. Malah dia semakin terpuruk. Nah, inilah yang dimasukkan dengan ranah sosial politik. Yang kita akan merubah mindset dia. Memanifest dia untuk berpikiran lebih baik lagi. Bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang atau dampak buruk dari kemiskinan. Nah, kita juga harus melihat ya, di dalam pelayanan kita harus melihat bagaimana kelompok pelaut ini, seandainya ya, di kelompok pelaut yang dalam kondisi kurang, dan kelompok orang-orang yang bekerja di industri atau pedagang, bagaimana kita mempastoral mereka itu memang itu ada beda ya, kita mau masuk ke mereka. Jadi supaya tepat pelayanan kita harus tahu ini. Itu yang saya maksudkan dengan ada banyak hal yang menyeluruh yang harus kita lakukan untuk supaya pastoral kita berhasil. Nah, dari atas, dari keterangan kita tadi ya, dari apa yang sudah saya katakan, kita dapat gambaran bahwa betapa pentingnya kita mengembangkan pelayanan pastoral dalam gereja bagi masyarakat, khususnya bagi orang miskin. Disinilah dituntut peran kita untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama, terlebih kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang menderita dan miskin, seperti halnya kaum pemulung. Ini juga tidak lepas dari tujuan Allah, menciptakan manusia yang segambar, serupa dengan Dia. Manusia diciptakan dengan harkat dan nilai yang sama, sehingga Dia tidak menghendaki ada manusia yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan, sehingga tidak mampu menjalankan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat. Inilah tugas gereja. Siapa gereja itu? Kita semua. Amin. Inilah tugas kita sebagai gereja. Inilah tugas kita yang dibebankan oleh Allah lewat firman-Nya kepada kita untuk menuntut kita campur tangan di dalam setiap permasalahan ini.
bagaimana kita menanggulangi kemiskinan. Karena Allah sangat jelas ya dalam firman-Nya meminta perhatian kita, memberi sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang miskin ini atau orang-orang yang berkekurangan. Ada banyak hal. Kita nggak punya uang untuk memberikan kepada mereka. Kita bisa mencari kok mereka yang ada. Saya dikasih tahu oleh hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dari Jakarta. Dia bilang, Bu Isya, yayasan kita itu akan ditopang oleh orang-orang kaya yang tergerak hatinya untuk melayani. Mereka ingin ada pelayanan yang berdampak. Jadi bukan cuma sekedar kita bagi sembako, tetapi kita mau menuntun mereka, memberikan mereka jalan keluar dari kemiskinan mereka, dan menuntun mereka untuk bagaimana memahami firman Tuhan. Berubah mereka menjadi manusia-manusia yang lebih bermartabat lagi, yang mempunyai martabat dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa Allah menciptakan kita semua itu sama. Jadi bagaimana kita tidak perlu kita harus ada uang dulu baru kita mau menolong mereka. Kita bisa menjadi perantara. Ada teman kita yang hidupnya berkelimpahan, tidak usah malu minta sama dia, tidak usah malu-malu. Lu udah berkelebihan, ayolah bantu pelayanan ini. Lewat kita. Kita berdoa juga itu merupakan salah satu pelayanan yang berdampak. Kita mau dalam doa orang-orang yang kita belum mampu, kita belum sanggup untuk membagi apa yang ada pada kita karena kita juga masih kekurangan. Tapi kita ada hati untuk melihat keberadaan mereka. Mari kita bawa itu dalam doa. Ini yang selama ini saya lakukan. Banyak sekali yang terlintas di pikiran saya hal-hal. Aduh Tuhan, kalau boleh kita banyak sekali duit. Kalau bisa saya banyak sekali uang. Saya pengen bikin rumah singgah untuk orang-orang tua ini. Lewat rumah singgah itu kita bikin pelayanan, kita bikin pemulihan dengan keluarga mereka. Sehingga mereka kembali ada hubungan yang baik, mereka terima kembali oleh keluarga mereka yang selama ini dia terbuang, dan dia kembali lagi hidup berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya banyak sekali berbicara dengan orang-orang yang terbuang seperti ini. Mereka sama sekali tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan mereka. Karena kemiskinan mereka sudah melupakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Mereka sudah lupa bahwa Allah sudah berkata, mari padamu yang letih lesu. Mari semua yang berbeban berat. Allah yang akan bertindak. Mereka sudah lupa. Siapa yang akan mengingatkan hal itu kepada mereka? Itu adalah tugas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan pelayanan yang berdampak bagi sekitar kita. Jangan jauh-jauh berpikir. Cari dulu orang yang dekat-dekat kita. Mungkin ada kawan kita. Mungkin ada teman satu gereja. Mungkin ada orang sekompleks kita. Mungkin ada sewilayah dengan kita. Jangan dulu jauh-jauh. Yang dekat-dekat dulu. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di surga. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Engkau yang sangat mengetahui keberadaan kami. Keinginan kami Bapa. Engkau tahu semuanya. Kerinduan kami untuk melayani Engkau lewat orang-orang miskin ini ya Bapa. Untuk membawa mereka kembali hidup menjadi manusia-manusia yang bermartabat. Untuk membawa mereka keluar dari dampak kemiskinan yang begitu buruk. Anak-anak yang terlantar, keluarga yang bercerai, anak-anakmu yang terhilang. Banyak sekali kerinduan kami Tuhan, tolong mereka.
Engkau yang tahu kemampuan kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada-Mu. Memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kekuatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan bukakan pintu berkat buat mereka ya Bapa. Tuhan tuntun langkah kaki mereka untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Jangan biarkan kemiskinan membawa merenggut mereka Tuhan ke dalam jurang kebinasaan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang melawan mereka. Engkau yang menuntun mereka, anak-anak-Mu yang hilang. Sebagaimana Engkau mencari seekor domba yang tersesat. Kami tahu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan dengan umat-Mu, saudara-saudara kami yang beriman. Jangan biarkan kemiskinan menuntut mereka dari Engkau ya Bapa, dari jalan kebenaran. Buat kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan pelayanan yang berdampak bagi orang-orang ini. Amin. Agar Tuhan Yesus, semua lidah mengaku hanya Engkau Allah satu-satunya yang penuh kasih dan sayang. Biar kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Karena sungguh heran perbuatan-Mu. Karena yang mustahil bagi Engkau ya Bapa jika Engkau berkenan. Oleh karena itu Tuhan kami memohon perkenanan daripada Tuhan. Jamah orang-orang ini Tuhan. Jamah orang-orang miskin ini Tuhan Yesus. Jamah orang-orang kaya untuk membeli kelebihan mereka Tuhan. Bersama-sama kami berbagi agar kami boleh bersama-sama disebut sebagai anak-anak-Mu yang bermartabat. Tidak ada lagi yang dikatakan miskin. Tidak ada lagi yang dikatakan orang-orang yang terhilang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami semua, menyadarkan kami betapa pentingnya pelayanan yang berdampak kesekian kami. Dan kemampuan itu Tuhan kami tahu Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami tahu sekarang Allah sementara bekerja untuk semua yang kami inginkan boleh terjadi buat orang-orang miskin ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya pada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang berkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat menyentuh hati kita. Karena kasih itu bukan sekedar kata-kata saudara, dia nyata dalam perbuatan kita. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah kasih hati kita yang penuh kasih itu tidak akan punya kita sendiri, tetapi kita akan memberikan itu kepada orang-orang yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan satu lagu kasih pasti mampu. Haleluya.
Ajarilah kami saling mengakui, ajarilah kami kasih-Mu yang Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kami pasti nama kasih nama. Kita bangkit berdiri bersama. Kami sudah banyak mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Indonesia. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan tidak jatuh ke tanah yang kering, tetapi Tuhan boleh tertanam Tuhan menjadi satu tanaman yang baik yang indah Tuhan, sehingga kami boleh merasakan tanaman baik yang Tuhan di dalam setiap hidup kami ini. Kami boleh mendapatkan kasih yang dari Tuhan, sehingga kasih Tuhan ini boleh tertanam di dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan mengasihi sesama kami, mereka yang dalam kekurangan Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan, yang penuh dengan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu kami tanam di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami mempunyai pelayanan yang berdampak bagi orang lain. Kami tidak begini-begini saja bagi kami, tetapi ada sesuatu yang dapat kami berikan untuk Engkau yang terbaik dan terindah. Kami ingat saudara-saudara kami Tuhan, mereka yang hidup di dalam kekurangan, mereka yang hidup di dalam kemiskinan, mereka yang tidak mempunyai makanan, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau pakai Tuhan semua yang sudah dibicarakan lewat firman Tuhan melalui yayasan yang akan diresmikan juga Tuhan. Engkau tolong Bapa, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Mari Tuhan, setiap pekerjaan yang baik, pekerjaan yang indah, Tuhan Engkau tidak biarkan begitu saja. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan Engkau kunjungi semua Tuhan. Kalau yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang di dalam kelemahan beri kekuatan. Yang Tuhan, mereka yang mulai Tuhan jauh dari Engkau Tuhan, Engkau tarik mereka kembali Tuhan dengan kasih Tuhan yang nyata di dalam nama Yesus. Puji nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden kami tercinta. Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tuhan, mari bersama wakil dan semua Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan terjadi lawatan Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada mukjizat terjadi Tuhan. Engkau sanggup pulihkan negara kami di dalam nama Yesus. Yang tidak baik menjadi baik di dalam nama Yesus Kristus. Masyarakat menghancurkan dan
menghapus semua dosa-dosa, menghapus semua kesalahan, kejahatan-kejahatan yang ada di negeri kami. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir dan duduk Tuhan di situ. Berikan rohkan Tuhan kepada semua pejabat pemerintahan. Engkau tolong mereka Tuhan supaya mereka melakukan yang terbaik Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang jahat atau melakukan hal-hal yang membuat orang-orang menjadi takut Tuhan. Tapi Tuhan yang anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia juga Tuhan, Engkau pakai di dalam nama Yesus sehingga ada kuasa dan mujizat lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota kami Batam tercinta di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kota kami Batam Tuhan dengan semua pemerintahan yang di dalam nama Yesus. Pemerintahan yang takut akan Engkau di dalam nama Yesus dan anak-anak Tuhan yang takut dan cinta akan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami memberkati Tuhan semua layang-layang Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Biar Engkau memakai dan mengurangi semua hamba Tuhan yang ada hidup di dalam sekitar pulau-pulau yang ada di daerah Batam dan sekitarnya Tuhan. Engkau menolong Tuhan yang di dalam kesulitan kekurangan Tuhan. Engkau mengadakan mencukupkan setiap kebutuhan para hamba-hamba di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang di dalam kekurangan, mereka yang tidak ada pekerjaan, Tuhan Engkau buat jalan, bukan jalan saat tiada jalan di dalam nama Yesus. Dan terjadilah itu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta James dan bersama Ibu Sherry dan seluruh Tuhan bekerja hamba-hamba Tuhan, hamba pendeta Stefan, pendeta Violeta juga Ibu Isa, semuanya Tuhan kami serahkan mereka dalam nama Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kursi yang masuk di mereka yang Tuhan akan kirim jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah melayani pada malam ini. Untuk pemain musik juga Tuhan, Engkau berkati juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami pulang dengan penuh sukacita. Terpuji nama. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Arahkanlah pikiran hatimu hanya kepada Dia dalam dua tanganmu dan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan abadi bersama-sama dengan Roh Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk terima kasih Pak saudara yang udah join, yang ada di Zoom juga. Terima kasih semuanya. Terus dalam apapun yang kita semua berbuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di nama Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Pak Yesus memberkati. Pak Jerry. Terima kasih Pak Semua. Nanti mungkin siapa lagi yang saya